tadi yang Ibu jelaskan, RUU TPKS ini kan cukup menarik ya Bu, banyak diperbincangkan. Untuk saat ini sudah seperti apa pembahasannya? Ya, kalau di pembahasan yang sebelumnya yang dari DPR RI itu kan ini kan usul dari baru menjadi usul inisiatif DPR RI kemudian diserahkan ke pemerintah. Pada saat paripurna kemarin fraksi PKS menolak ya untuk dilanjutkan menjadi RUU inisiatif karena ada pertimbangan belum mengakomodir beberapa konten yang sangat penting menurut kami, yaitu aspek dari kejahatan seksual yang lain, karena kekerasan seksual ini kemarin hanya mencakup bentuk-bentuk kejahatan seksual yang ada unsur kekerasannya aja. Tapi kalau tanpa unsur kekerasan inilah yang belum diatur di situ. Nah, kita ingin lebih komprehensif. Kita ingin ada pencegahan yang lebih utuh, kita ingin penyadaran, pendampingan ya supaya tidak terjadi kejahatan seksual. Karena kayak penyimpangan seksual itu udah mulai marak juga ya. Di Singapura aja tuh kan ada sekitar 70 negara ya yang memiliki undang-undang melarang adanya penyimpangan seksual kan gitu ya. Dan ini kalau tidak ada peraturan perundang-undangannya akan tidak baik ya buat masa depan bangsa anak cucu kita gitu ya. Jadi kita ingin lebih komprehensif. Kita sepakat bahwa kekerasan seksual ini harus kita kita berikan sanksi seberat-beratnya. Kita juga sepakat korban kekerasan seksual itu harus dilindungi, harus didampingi. Tapi tidak hanya kekerasan, kejahatan seksual lain juga sama, punya hak yang sama terhadap akibat dari kekerasan. Tidak hanya yang kekerasan aja, tapi juga yang tanpa kekerasan tadi, yang suka sama suka, yang kayak tadi penyimpangan seksual gitu, itu juga kita berharap ada pendampingan korbannya, kemudian juga ada perlindungan terhadap korbannya, dan ada upaya pencegahan juga, kita berharap seperti itu. Baik, berarti tidak betul dong Bu, kan sempat beberapa waktu lalu yang dinyatakan bahwa PKS menolak RUU, tapi kan mungkin nyampe di masyarakat memang penolakan secara keseluruhan, tapi kalau dari penjelasan Ibu ingin lebih dikomprehensifkan, lebih lengkap lagi seperti apa penanganannya, apa-apa saja poin-poin yang harus ditambah di RUU itu ya Bu. Kejahatan seksual yang lainnya itu yang perlu masuk. Sebenarnya tinggal menambahkan sedikit, dan itu kita juga sudah memberikan usulan kalau supaya lebih lengkap dan komprehensif, dan penyimpangan seksual ataupun seks bebas yang kita tidak inginkan terjadi ya. Karena sebenarnya data dari beberapa sumber data itu, kekerasan seksual ini berawal dari seks bebas juga gitu, yang kemudian salah satu pihaknya nggak mau bertanggung jawab lah gitu ya, akhirnya disebut sebagai kekerasan. Nah, ini kan kita harus cegah seks bebasnya, penyimpangan seksualnya. Jadi bukan berarti fraksi PKS tidak care terhadap kekerasan seksual, bukan berarti PKS tidak care terhadap korban. Justru kami sih udah karena saya ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga, justru PKS sudah bertahun-tahun banyak menangani kasus kejahatan seksual dari KDRT, kemudian juga kekerasan seksual, penyimpangan seksual juga yang terakhir kami mendampingi. Alhamdulillah anak tersebut kembali menjadi sosok jati dirinya. Dan itu gimana sih Bu ceritanya? Gimana? Jadi dia main dalam satu lingkungan yang mungkin ya namanya anak-anak muda ya, kadang-kadang main kesana kemari, karena itu kan terwarnai gitu ya, akhirnya menjadi kok merasa dirinya kok ada keanehan ya, dia laki-laki tapi kok nggak suka sama perempuan gitu. Nah, setelah itu kita coba bantu, dampingin, dan difasilitasi ke psikiater dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang udah sukses dan kuliah di universitas yang ternama, dan dia menjalani kehidupan yang benar-benar luar biasa. Nah, ini kan harus diselamatkan ya, seperti ini betul. Gitu. Tapi Bu, sebenarnya saya penasaran kalau soal tadi cerita anak tersebut itu sebenarnya masih bisa untuk diubah, atau memang dari kecil memang ada perbedaan gitu? Karena ada beberapa yang kalau saya tahu, saya dengar itu memang sudah bawaan dari kecil katanya. Oh iya, mungkin kalau yang itu harus dikonsultasikan ke ahlinya gitu ya. Tapi kalau yang kita tangani ini yang karena pengaruh dari pergaulan. Kalau karena pengaruh dari pergaulan sih, alhamdulillah beberapa yang kita tangani melalui konsultan-konsultan Rumah Keluarga Indonesia ya, karena kami punya Rumah Keluarga Indonesia dan memiliki lebih dari 1.500 konsultan Rumah Keluarga Indonesia di seluruh Indonesia.
Itu yang sudah kita tangani, alhamdulillah, yang akibat pergaulan itu bisa kembali normal kembali, alhamdulillah, walaupun butuh waktu, nggak sebulan 2 bulan, Mbak. Ada yang setahun, ada yang 1,5 tahun, tapi ketika ada kesungguhan dan ada kooperatif yang bagus dari korban, keluarga korban support, overall sih bisa kembali lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. ya Bu. Dalam kondisi pandemi sekarang juga tadi Bu bahas tentang ketahanan keluarga. Nah dalam pandemi saat ini kan sulit ya Bu, semua serba sulit. Apalagi dalam keluarga butuh banyak penyesuaian, apalagi di bidang bagian ekonomi. Nah ini apa yang diberikan dari Komisi 9 untuk melakukan ketahanan keluarga sendiri, programnya seperti apa Bu? Ya. Ketahanan keluarga ini juga menjadi isu penting di Komisi 9 karena kita bermitra dengan BKKBN. Nah, kita selalu punya keinginan untuk membangun keluarga Indonesia itu menjadi keluarga berkualitas ya. Dan saat ini kita benar-benar mengalami situasi yang cukup berat ya, ketahanan ekonomi terganggu ya, sehingga kalau udah ketahanan ekonomi terganggu nih ujiannya berat ya Mbak dalam keluarga. Kalau nggak sama-sama ikhlas bisa jadi berantem, nggak menerima ya, makanya angka perceraian juga lumayan meningkat di masa pandemi ini. Nah ini seiring dengan program kami juga ya di bidang perempuan ketahanan keluarga PKS itu juga sangat concern terhadap keluarga-keluarga berkualitas ya, untuk membangun ketahanan keluarga dari beberapa aspek ya, aspek khususnya ketahanan ekonomi. Dan kita prihatin nih sekarang Mbak, minyak goreng susah. Kemudian tempe aja segini. Kemarin Mbak Bu teriak gitu, Bu, tempe 10.000 segini gitu. Aduh, saya ngebayangin tuh pedagang-pedagang yang jualan tempe tahu di pinggiran jalan itu kan kehidupan mereka banget tuh, langsung aduh ya Allah, mudah-mudahan dijaga, dilindungi keberkahan rezekinya sama Allah gitu. Kita selalu doain lah gitu. Ya, terus belum lagi gas yang juga katanya mau naik gitu ya, dan kayaknya sudah naik sih, soalnya kemarin mbaknya udah lapor lagi gitu. Kita soalnya punya ini, punya mata-mata yang bagian laporan kalau ada kenaikan-kenaikan harga gitu ya. Jadi ya ini yang harus kita yang harus kita bangun bersama-sama, karenanya kami mengajak kepada seluruh komponen bangsa ya, khususnya stakeholder di pemerintah ya, di tengah situasi pandemi Covid yang berat ini, coba ada regulasi yang benar-benar bisa meringankan rakyat gitu ya. Minyak bisa hilang gitu ya, itu kan padahal kan ya memang sih kita masih punya banyak opsi untuk hidup sehat tanpa minyak sih Mbak gitu ya. Bikin lemak gitu, bikin kolesterol, tapi orang Indonesia kayak kalau nggak masak pakai minyak tuh rasanya gimana gitu ya? Iya, pecel ayam Bu, minyaknya aja udah sampai hitung, kenapa orang makan di situ banyak? Gitu kan. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki di situ, dan terhadap kualitas keluarga ini, kalau kami yang diskusi dengan BKKBN itu memperbaiki dari sejak SDM ataupun individu-individu ini dari sejak kandungan, bahkan sejak sebelum terjadinya kehamilan itu harus ada pendidikan pranikah gitu ya, kemudian juga pendidikan selama kehamilan, karena angka stunting kita tinggi loh Mbak. Itu 5 besar di Asia. Itu penyebabnya apa sih Bu? Itu karena memang ini gizinya kurang, sehingga kemarin saya baru nengokin ya, di masa reses ini kemarin saya nengokin di Jakarta Selatan, di salah satu sudut ya, di Kecamatan Pesanggerahan, itu sudah 1 tahun tapi masih 4 kilo loh Mbak. Nangis nggak? Sementara tetangganya baru 2 bulan sudah 4 kilo. Jadi sama beratnya. Yang satu udah 1 tahun, yang satu baru 2 bulan. Aduh, sampai sedih banget ya. Nah ini calon-calon keluarga gitu ya. Jadi membangun keluarga berkualitas itu harus dari proses awal sampai benar-benar proses terbangunnya keluarga sampai keluarga kakek nenek. Makanya BKKBN itu saya apresiasi banget ya sama BKKBN, karena dia itu badan yang mengurusi masyarakat sejak sebelum lahir sampai kakek nenek, itu semua ada di BKKBN gitu. Jadi kita selalu apresiasi tuh ke BKKBN, dan stunting ini menjadi PR banget di Indonesia karena masih di atas angka standar WHO, masih di atas 20%. DKI Jakarta yang lebih ngagetin ya, dapil saya loh DKI Jakarta, gimana gitu ya. Itu sampai kita lagi nelusuri nih di mana saja ada anak-anak stunting, kita pengen tengokin gitu ya, supaya termotivasi untuk memberikan asupan yang lebih bergizi lagi, walaupun butuh proses panjang untuk perbaikannya.